sumat'u bima ausa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumat'u nuli donga sira bima kelawan donga ausa kang wasiat bihi kelawan ma sapa Rasulullah Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatana ing Gusti kita Fatimah rupane Siti Fatimah radhiyallahu anha. Fakul mongko ngucap sira ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghiitsu min adzabik astajiru la takilni ila nafsi dan seterusnya. Fakul mongko ngucap sira ya hayyu ya qayyum he zat kang moha urip ya qayyum he zat kang jumenengi ai qayyumun tegese jumeneng binafsi kelawan zate Gusti Allah wa muqimun lan jumenengi bi ghairihi maring liyane Allah ya dzal jalali wal ikram he zat kang anduweni sifat keagungan lan kemuliaan. La ilaha illa anta rono pengenku maujud ilantanging Tuhan birahmatika kelawan rahmat Tuhan astaghiitsu nyuwun tulung ingsun. Jadi arti istighosah itu ya minta tolong. Astaghiitsu nyuwun tulung ingsun. Wal makna utawi maknane iku apa? Iksif mugi ngilangake Tuhan, iksif mugi ngilangake Tuhan syiddat ing apa jenenge keberatan rekoso syiddat ing rekoso ingsun wa min adzabika lan saking siksa Tuhan astajiru amri selamat ingsun astajiru amri selamat ingsun la takilni ora masrahake Tuhan ingsun ila nafsi maring awak dhewe ingsun jangan kau biarkan diriku sendiri wala ila ahdin lan ora maring wong suci min khalqika saking makhluk Tuhan torfata ainin kelawan sak kedepe mata sekejap mata pun jangan sampai engkau biarkan aku sendiri atau dipasrahkan kepada orang lain. Wal makna utawi maknane kum iku mugi jumenengi Tuhan diamri kelawan perkara ingsun ambil alihlah urusanku wala tatruk lan mugi ora tinggal Tuhan i'anati ing nulungi ingsun walau qadra taharrukil aini senajan iku kira-kira saobahe mata sekejap mata wa aslilan mugi mbagusake Tuhan li maring ingsun sakni ing tingkah ingsun keadaanku kullahu ya sakabehane sakni ai ijal tegese mugi ndadekake Tuhan amri ing perkara ingsun kullahu ya sakabehane amri sawaban ingkang bener wa khairan lan bagus wa hadza ta'i donga ya hayyu ya qayyum di atas itu ya hayyu ya qayyum itu misluma iku sepadane donga filiha kang dalam kitab Ihya illa qaulahu angin ucapane musannaf wala ila ahadin min khalqik lah itu enggak ada kalau di Ihya bahwa ta'i qaulu sakitun iku gugur wala ila ahadin itu sakitun khubur fihi dalam Ihya waqat yujatulan kadang dan temuake dan temu fi ba'din nusayin dalam sebagian naskah apa ziyadatun tambahan ala zalika ing atase mungkin doa fala allahu mongko menawa ziyadah iku minan nasahi saking tukang nulis minan nasahi iku saking tukang nulis sumakul nuli ngucap sira ma ing donga kala kang ngucap ing mas sapa sayyiduna Isa Gusti kita Nabi Isa ala nabiyina ing ngatasi nabi kita alaihi salatu wassalam dungane piye Allahumma do Allah inni asbahtu la astati daf'a ma akrah wala amlik naf'a ma arju wa asbaha al-amru biyadik la biyadi ghairik wa asbadu nasrullah. Ini seandainya kau baca ini keren ini ya. Soalnya ini tidak umum, tidak banyak dipraktekkan orang doa-doa begini.
Jadi kalau kamu sudah pulang, coba baca doa ini untuk sebagai pimpinan doa itu. Wah, dikira kan wong alim padahal hafalan ya toh. Iya kan? Ini enggak umum ini karena ini memang doa-doa khusus. Dongane ngene, Allahumma tu Allah ini sak temene ingsun iku asbahtu apa jenenge iki asbahu tu asbah dadi sapa ingsun iku asbahtu dadi sapa ingsun iku la astati ora kuwasa ingsun dam ama ing nolak perkara akrohu kang sengit ingsun. Ya Allah, saya tidak mampu untuk menolak sesuatu yang tidak kusukai. Wala amliku lan ora miliki sapa ingsun naf'ama ing kemanfaatane perkara arju kang ngarep sapa ingsun. Dan saya tidak memiliki kemanfaatan atau manfaat dari perkara yang kuharapkan. Aku tidak bisa mencapai manfaat itu. Wa asbahalan dadi apa al amru perkara biyadika iku ing dalam kekuasaan Tuhan. Iku kelawan kekuasaan Tuhan. Dan sesungguhnya perkara itu ada di tanganmu ya Allah. La biyadi ghairik ora kelawan tangan atau ora kelawan kekuasaan liyane Tuhan. Wa asbah itu lan dadi sapa ingsun iku murtahanan den gadekake bi amali kelawan amal ingsun, diriku telah kugadaikan dengan amalku. Fala fakira mengko ora ana butuh iku maujud afkara kang luwih butuh minni ketimbang ingsun ilaika maring Tuhan. Nah, ini kan bahasanya tinggi sekali merayu, nanti saya terjemahkan ya. Kalau itu kau anggap keren, kau apali itu. Wah, kau pakai untuk mimpin doa itu, wah keren itu ya. Lah ngerti nang karepe kon ya. Walakinan lan ora ana sumuge ku maujud agina kang sumuge kang semuge mingka saking Tuhan ani saking ingsun. Mingka saking kuat mingka ani andoh saking ingsun. Wahadil jumlah utai iki jumlah akhirat tukang akhir ma'akaulihi ilaika ma'akauli serta dawe kemusanat ilaika rupanya lafad ilaika sakitatun iku gugur filihya dalam kitab ihya kama finuskotin kama keterangan buku dalam tulisan. Allahumma do Allah la tusmit ampun bungahake Tuhan bio apa liu habi kelawan ingsun latus mit ampun bungahake Tuhan bi kelawan ingsun aduwi ing musuh ingsun. Wala apa itu? Apa bre? Hah? Mana ya? Wah, kayaknya dia minta dirawat saya itu rawat ke kepala. Wala tasuk lan mugi ora nyusahake Tuhan bi kelawan ingsun sodiki ing kanca ingsun. Sodiki kelawan kanca ingsun bi fathi sodiki. Wa makna jumlatain utawi maknane jumlah loro ya Allah iku ya Allah. Ya Allah, do Allah. La tanzil muga-muga ora nurunake Tuhan bi kelawan ingsun baliatan ing cuba tufarrihu kang bungahake apa balia aduwi ing musuh ingsun wala musibatan lan ora musibah tuhzinu kang nyusahake apa musibah as-sadiqa ing kanca fi wuddi ing dalem demen ingsun wa tushmitu utawi lafaz tushmitu bidomita wa sukun sin tushmitu kasril mim tusmitu bener iku bimakna tufarrihu kelawan makna bungahake wa tasyuk kelawan apa fa bi fathit ta'i iki penjelasane cek akeh wajan sajane tunggu-tunggu tok ora cukup ya bahasa dijelaskan macam-macam ya ya tapi iki sing ngarang iki tapi lu hebat teko aku gak mungkin aku wani kritik ya. Bi fathil ta'iklan iku den maca fathah ta'ita wa dhammi sini lan dhammai sin su. Mosok didikte sampe ngene ya. Iku bi makna tahzan
kelawan makna susah bahwa utawi tasuk iku muta'addin apa jenenge fi'il muta'addi binafsi kelawan awak dhewe ne tasuk kama fisya koyo keterangan dalam kitab Sihah. Wala taj'alan ampun dadekake tuan musibati ing musibah ingsun fidini ing dalam agama ingsun. Jangan sampai jadikan agamaku ini musibah. Fa inna musibatan din karena sak temene musibah agama iku agama luwih agung min musibah di dunia ketimbang musibah dunia. Wala taj'alan ampun dadekake tuan ad-dunya ing dunya akbar hammi ing luwih agunge apa cita-cita ingsun atau sejo ingsun bi fadhil hame ai murad dikse kang den sejo ingsun walama belawa ilmi lan ora enggon teko ilmu ingsun maksudnya jangan jadikan puncak cita-cita akhir saya itu adalah dunia dan menjadi pengetahuan saya itu hanya dunia jangan ai wala tajal tegese ampun dadake tuan adunya ing dunya mahal usuli ilmi ing panggonan tumekane ilmu ingsun mahal usuli ilmi ing panggonan tumekane ilmu ingsun balik dadake tuan ilmi ing ilmu ingsun wasilan apa jenenge ing dadi perantara nilai kamaring tuan wa hadhil kalimata iki kalimah kasaki tatuniku gugur fi'liya wala tusallit lan ampun nguwasaake tuan alaya ing atase ingsun bidanbi kelawan dosa ingsun man ing wong la yarhamuni kang ora welas sapa man ingsun aila tajal tegese ampun dadekake tuan man ing wong la yakifu kang ora welas sapa man alaiya ing atase ingsun qahiran ingkang nyereng itu menekan mempersulit alaiya ing atase ingsun bisa bidzalbi kelawan sebab itu mo ingsun dosa ingsun indaka ing dalem ngersane tuan wa fi ba'dil nusabi dunubi bil jam'i lan iku tetep ing dalam sebagian teks dunubi iku gawe lafaz dunubi bil jam'i dan dari jamak. Jadi wala tusallit alayya bidunubi gitu, bukan bidzambi. Alah maksudnya mau doa sing penting donga ya to. Wa fil ihya ila dalam kitab ihya sukutu tawi gugure bidzambi kama fisulfa. Sumatu nuli donga sira bima kelawan wis. Wis to? Akeh to, akeh. Takilane dawa ini. Jadi begini, ini doa ini adalah doa antik ya. Tidak semua orang hafal doa ini. Kalau kamu mau mengamalkan doa ini, saya kira luar biasa. Doanya itu yang ada di dalam kurung itu ya. Doanya begini, nanti saya terjemahkan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Wa min adzabik astajir la takilni ila nafsi wa la ila ahad min khalqik tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu. Ya ini doanya Rasulullah yang mengajarkan kepada Siti Aisyah. Tentu Rasulullah membaca ini bukan hanya diajarkan kok, Rasulullah tidak mengamalkan. Rasulullah itu tidak ada ceritanya. Kalau beliau itu mengajarkan doa, beliau pasti sudah menjalaninya dulu. Artinya begini, ini doa yang pertama ya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Engkau ya Allah yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri tidak membutuhkan yang lain. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Sang pemilik keagungan dan kemuliaan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Bi rahmatika astaghits, atas kasih sayangmu aku minta tolong. Nah, kan keren kan? Wa min adzabik astajir, dan aku minta diselamatkan dari siksamu. La takilni ila nafsi wa la ila ahad min khalqik tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, jangan sampai Engkau melepaskanku atau Engkau membiarkanku di bawah pengaruh orang lain sekalipun hanya sekejap mata. Terus bimbinglah aku ya Allah, cengkramlah aku dalam rahmat. Kan keren toh ya.
Kono sing goblok gak ngerti artine ya to. Kono doa amin amin. Padahal artinya keren ini ya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Waslih li sya'ni kullah. Ya Allah, segala urusanku jadikanlah baik. Tuh keren toh? Keren enggak? Ona yang kayak bahasa Arab gak ngerti Arab ya. Waslih li sya'ni kullah. Keren. Seandainya itu kau baca doa, di samping doa ini enggak populer kan, banyak yang enggak ngerti kan bacaan-bacaan seperti ini. Oh, kalau kamu ngerti artinya, keren. Dikira kau wis ulama ya toh. Padahal amalan. Atau yang kedua, bacalah doa yang diajarkan keliru-keliru. Doa yang diucapkan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Nah ini wallahu a'lam, apakah ini ketika bertemu peristiwa Isra Mi'raj atau tidak? Karena Nabi Isa itu dalam keyakinan kita kan masih hidup ya. Nabi Isa itu dalam keyakinan kita masih hidup, keyakinan kita. Sekalipun dalam keyakinan agama lain, dalam hal ini agama Kristiani, itu meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, ya, Yesus sang juru selamat, Yesus Kristus. Jadi dalam pandangan saudara-saudara kita dari kaum Nasrani itu melihat bahwa bahwa Nabi Isa itu adalah penampakan Tuhan di bumi gitu loh ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa menampakkan, maka butuh perantara dibentuklah dalam bentuk orang gitu ya. Ya lapar juga kan orang tuh. Orang kalau nggak makan lapar enggak? Lapar. Kalau nggak minum haus enggak? Kalau ngantuk tidur enggak? Nah, kira-kira begitulah ya. Iki lek tak terus make wong pure kok iki ya. Pokoknya begitu. Tapi dalam keyakinan kita Nabi Isa itu hidup karena Nabi Isa itu ketika dikejar-kejar ya oleh raja-raja Israel saat itu dikejar untuk dibunuh ya, karena Nabi Isa itu dianggap sebagai biang masalah, yang akhirnya dibunuh, dihukum dibunuh. Nah, menurut pandangan agama Kristen, Yesus itu meninggal itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka darahnya menetes ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Dari sini saya agak kurang sepakat ya. Tuhan menebus dosa ciptaannya sendiri kan aneh ya. Bukankah Tuhan itu berkuasa ya? Kenapa harus pakai mati segala? Kalau mati, saat mati itu siapa Tuhannya? Saat mati, kan matinya 3 hari gitu ya. Yesus itu katanya matinya 3 hari, terus Jumat itu bangun. Berarti yang dibunuh itu hari Rabu. Kira-kira loh, wallahu a'lam. Takutnya ada yang tersinggung. Takutnya saya nggak tahu. Nanti saya dibully lagi. Jadi 3 hari setelah kematiannya itu Yesus bangkit lagi. Dan disitulah kemudian Yesus menyebarkan kasih sayangnya kepada seluruh umat manusia. Tangannya begini simbolnya ya toh. Itu katanya gitu. Nah pertanyaan saya, selama 3 hari mati itu Tuhan di dunia ini siapa? Vacuum of power toh, nggak ada kekuatan berarti. Bisa kau bayangkan 3 hari nggak ada Tuhan, saya nggak ada lawan, kan begitu ya? Bahaya kan? Nah, itu pertanyaan. Tapi anyway kita hargailah keyakinan masing-masing, ya kan? Satu ruangan ini aja kalau diajak membahas Allah itu bayangannya ya Allah ya ada sebanyak ini, karena bayangan sudah beda-beda ya. Gitu kan. Sekalipun frame-nya sama Allah Tuhan kita, tapi kalau suruh membayangkan Allah itu seperti apa, pasti nggak akan ada yang sama bayangan kita. Nah, wallahu a'lam, kita nggak usah ngurus lah ketemunya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu, karena bahasanya di sini sumakul makolahu Isa ala nabiyina. Kemudian berdoalah sebagaimana doa yang diucapkan Nabi Isa di hadapan Rasulullah. Berarti kan ketemu berarti kan? Ketemu kan? Wallahu a'lam, apa ketemunya ketika Isra Mi'raj atau Rasulullah memang hidup didatangi, karena Nabi Isa memang belum meninggal. Dalam keyakinan kita, akidah kita, besok Nabi Isa itu akan turun ke bumi ini, ya. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Betul ya?
itu termasuk cerita-cerita hadis yang sahih itu begitu, min asratis sa'ah, dengan para udan rek. Yesus, gak ngerti ono ngaji lho udan ya. Sing ngate mulai lho kone arek ulung kretok aku rek. Siti. Nabi Isa itu dalam keyakinan kita masih hidup dan beliau akan turun lagi menjadi juru damai dan itu akan wakilah menurut cerita itu akan didampingi oleh Nabi Khidir. Dan ketika Nabi Isa itu turun memberantas kemungkaran, menurut keyakinan kita salah satunya adalah menghancurkan mereka-mereka yang menyembah Nabi Isa itu. Nabi Isa meluruskan bahwa saya bukan Tuhan. Dan Nabi Isa itu malu. Itulah kemudian alasan Nabi Isa itu tidak mau memohon syafaat kepada Allah karena malu gitu. Walaupun bukan salahnya Nabi Isa. Kalau ada cewek mencintai saya, yang salah saya apa ceweknya? Ya kan salah ceweknya dong. Resiko orang ganteng kan begitu kan? Betul enggak? Kan begitu dong. Lah kalau kamu diem lillahi ta'ala, terus kamu disukai wanita, salah tak? Enggak kan? Kan yang punya perkara sana. Lah kalau Nabi Isa lillahi ta'ala enggak pernah memproklamirkan diri sebagai Tuhan, kemudian disembahlah oleh sebagian manusia. Masa yang salah Nabi Isa? Enggak toh? Seharusnya itu tidak salah. Tapi ini karena terjadi pada Nabi jadi gawat gitu loh. Paham enggak? Kalau kamu dicintai oleh tuh, maaf ya, kalau nanti saya nyebut profesi ada yang marah. Kalau kamu dicintai oleh wanita kelas bawah misalnya, biasa-biasa saja kan. Tapi kalau ada kiai gede mencintai wanita kelas bawah kemudian dinikahi, heboh enggak? Heboh enggak? Heboh kan? Kalau kiai itu pantasnya sama Ning. Kalau Habib sama kalau Syarifah ya harus sama Habib kan gitu ya. Gampangnya kan gitu ya. Sebetulnya itu biasa saja. Kan bukan salahnya Nabi Isa dong. Ya. Bukan saya dong kalau saya disukai wanita, contoh aja ya, misalkan gitu. Kan bukan salah saya orang suka sana. Tapi karena yang terjadi pada kelas tinggi yaitu Nabi Isa itu jadi gawat gitu loh. Sama kayak urusan ini pelajaran tauhid Kalau di Lirboyo itu sudah aliyah itu ya. Sudah campur-campur filsafat kelas tinggi sudah. Kamu untung ini kelas piro ini ya, kelas SMA aliyah dari sini ya. Itu aliyah diniyah bukan aliyah formal itu. Di dalam kitab Ushulul Hamidiyah itu dijelaskan kenapa Nabi Adam itu dianggap berdosa besar dan sampai dikeluarkan dari surga. Ya enggak? Gara-gara apa coba? Makan buah huldi. Ya, kalian tahu semua lah cerita itu. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya. Wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Kan begitu ayatnya. Fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma. Ya betul ya. Kemudian digoda oleh setan. Allah itu sudah kamu berdua, Adam dan istrinya Hawa, tinggallah kau di surga. Dan lakukan sesukamu, makanlah terserah. Wala taqrabu, tapi jangan kau dekati pohon ini. Mendekati saja itu tidak boleh, apalagi makan. Lah ini makan gitu loh. Seandainya pohon huldi itu larangannya berlaku kepada kamu pendosa-pendosa, kepada saya yang juga pendosa, kira-kira segawat itu enggak efeknya? Enggak kan? Betul ya? Orang kaum bawah saling mencintai menikah biasa-biasa saja. Tapi orang kaum bawah dinikahi bangsawan, loh itu heboh itu pasti itu. Itu ceritanya itu Putri Aiko ya. Putri Aiko itu loh, anaknya Kaisar Hirohito apa siapa ya di Jepang itu. Kan dia menikah, kan harusnya jadi ratu dia kan. Karena dia putri raja. Dia karena menikah dengan orang biasa, heboh itu jadi berita sedunia. Putri ratu, putri kerajaan
menikah dengan laki-laki biasa. Gitu loh. Paham maksud saya cerita itu? Karena itu pelakunya adalah Nabi Adam, jadi heboh, jadi dosa besar gitu loh maksudnya. Padahal apa urusannya? Cuma buah aja kan? Kok sampai segawat itu gitu loh. Karena ini pelakunya dosa besar. Kalau kamu nongkrong, ini soal gampangnya. Kalau kamu nongkrong di warung kopi, biasa kan enggak? Nongkrong di warung kopi, ini rokokan. Terus kalau Kiai Hamim sekarang nongkrong di warung kopi sambil gini, kuple mau wene, orang pakai ayo heboh apa enggak? Itu baru warung kopi loh, itu baru Kiai Hamim loh. Bagaimana dengan Nabi Adam? Paham enggak logika saya ini? Paham enggak? Oh ini awal mulai dari boyo itu sudah mau lulus itu sekolah itu untuk memahami ini. Awal mau enak itu ilmu gratis. Makanya teko oleh pengajian. Walaupun aku kadang nggak teko. Karena ini terjadi ya pada seorang nabi, hal kecil itu jadi gede. Sama yang terjadi pada Nabi Isa. Nabi Isa tidak salah. Nabi Isa tidak pernah sekalipun mengajarkan, wahai umatku sembahlah aku. Tidak ada. Nah, dan Nabi Isa itu punya mujizat sejak kecil. Nabi Isa itu bisa bicara. Kenapa? Masya Allah, karena saking kurang ajarnya orang Israel. Itu Siti Maryam, ibunya Siti Nabi Isa itu kan hamil tanpa suami. Itu dituduh berzina. Sampai diusir, diasingkan. Karena itu dianggap perbuatan jelek. Ya, karena memang orang Israel itu agamanya emang agama tauhid aslinya. Wong itu dibawa oleh Nabi Musa, ya enggak? Ke atas-atasnya lagi ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud. Kan begitu. Ya enggak? Sebagai leluhurnya. Ke atas lagi sampai Nabi Ibrahim. Tapi memang orang dasarnya orang Israel itu kurang ajar. Bahwa udah jelas-jelas Siti Maryam itu adalah perawan suci. Dia masih perawan memang. Walam yamsasni bashar. Tidak ada pernah satupun yang menyentuhku dari golongan laki-laki. Aku hamil ini ya nggak tahu begini. Loh itu nggak terima dikasih penjelasan seperti itu, akhirnya diusirkan sampai melahirkan itu ditunggu. Maksudnya si podong ngitung kabeh kurang ajar orang Israel sampai hari ini memang kurang ajar ya. Dihitung, ini perkiraan hamil sekian. Orangnya cerdas orang Israel. Ini kira-kira ini nanti lahirnya sekian kita asingkan, tapi jangan dibiarkan, kita lihat. Ngono ku jenenge wong Israel ya, jenenge wis gak masuk akal. Setelah dituduh zina, tapi dia penasaran. Setelah melahirkan, gobloknya orang Israel, saking cerdasnya sampai goblok. Ono bocah bayi lho ditakoni, bapakmu sapa? Ngono. Nah, tapi karena memang Nabi Isa itu memang seorang nabi yang diberikan mukjizat sejak kecil, di Al-Quran yang diabadikan. Ya, kola ini Abdullah, atani al-kitab, kan begitu. Kola ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Aku bukan anaknya siapa. Hei, kamu anaknya siapa? Bapakmu sopo? Dia jawabnya, saya adalah hamba Allah. Itu ada di Al-Quran. Kok sih nggak ngerti? Quran bukan jimat toh, nggak wocok tuh nggak ngerti artinya. Ha? Ini kola ini Abdullah atani al-kitab. Aku adalah hamba Allah yang aku dititipi kitab, yaitu ya kitab suci, yaitu kitab Injil, gitu loh. Itu sejak kecil, sejak bayi. Dari situ kemudian orang Israel itu takjub. Oh iya, ternyata memang ini adalah hamba Allah. Percaya orang Israel itu nabi. Belakangan kemudian dibelokkanlah oleh orang-orang Nasrani, gitu loh. Kola Abdullah atanya kita dirubah. Kola ini ibnullah. Oh no. Wah itu bisa itu memang sejak kecil menunjukkan tanda-tanda ketuhanan. Buktinya adalah itu di dalam kitab suci dijelaskan, kamu siapa? Bapakmu. Dia menjawab, aku adalah anak laki-lakinya Allah. Bapakku di surga, saudara-saudara seiman. Begitu. Pantas orang dong Kristen begitu itu menurut keyakinan mereka. Kalau kita tetap hormati tidak apa. Tapi keyakinan kita beda bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah yang mulia. Dia adalah termasuk satu di antara 5 ulul azmi. Saya pernah cerita ya kelebihannya masing-masing ya. Nabi pernah kan saya cerita
Oh, Nabi Nuh itu ini yang cerita syafaat itu loh, lama sekali sampai agak malam ya saya cerita itu. Begitu ceritanya. Nabi Isa itu begitu. Nah itu kira-kira menurutmu salah nggak Nabi Isa itu disembah? Ya enggak kan? Enggak. Ya sama lah. Ada orang menyukai saya, masa saya salah? Resiko orang laki-laki disukai wanita itu mah sudah kodratnya toh. Tidak salah. Gitu loh. Gitu. Nah ini doanya antik ini ya. Saya aja juga nggak begitu sering mendengar doa. Doanya begini. Allahumma inni asbahtu la astaqi daf'a makrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadi la biyadi khairik wa asbahtu murtahanan bi amali fala faqiru afqara minni ilaik wa la ginan agna minka anni wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi. Kau apalkan itu, kau susun tulis enggak apa-apa. Saya terjemahkan. Menurut saya indah, menurutku mungkin nggak indah, kau nggak ngerti. So, saya ini semoga kamu ngerti. Artinya begini, ya Allah, sekarang aku ini ya menjadi orang, atau bisa diartikan asbahah itu masuk pagi. Aku bangun pagi-pagi ini bisa diartikan subuh kan ya. Atau asbahah itu diartikan aku menjadi seseorang. Ya Allah, aku menjadi seseorang yang mana aku tidak mampu untuk menolak apa yang ku benci. Di hidup ini kan memang faktanya kita itu terkadang tidak bisa menolak sesuatu yang kita benci kan. Saya itu sebel sama wanita ini. Delalah wanita itu yang paling sering baik pada kamu. Pernah nggak alami gitu? Pernah mungkin kan? Kamu itu sesungguhnya itu benci pada temenmu di kamar ini, laki-laki ini. Tapi kok delalah, laki-laki yang kau benci itu kok sering nolong kamu. Kamu kan gak bisa nolak itu. Atau laki-laki yang kau benci itu justru semakin didekatkan kepadamu. Sebagaimana saya dulu, saya itu paling gak seneng. Bukan benci ya. Di antara pelajaran pesantren, semua ilmu dari Allah, itu keyakinan saya. Di antara pelajaran pesantren itu ada pelajaran yang paling tidak saya sukai, yaitu ilmu alat. Dan kayaknya teman saya banyak, gitu. Nahwu sorof itu pelajaran yang paling nggak disukai, ya enggak? Hah? Saya dipelajari Zaid, Hasan, Bakar, Amr ya. Zaid itu kadang kuat, kadang digepuk, kadang peok, kadang urip, kadang sekarat, kadang mati. Zaid, ayo. Zaid itu bosen korbannya dari Amr ya kan? Kadang diamar ndase, diamar sikile kan begitu. Iya maka monoton kan. Ternyata semakin saya membenci itu, di pondok itu ya sampai saya ngajar di sini periode pertama dulu tahun 2006 sampai 2015 di madrasah diniyah itu saya selalu kebagian ilmu alat gitu loh. Makanya udah cangkem aja kecak-kecak. Semakin sering kita kecak, ngerti kecak enggak? Meledek, kecaknya apa kecak ya? Pokoknya meremehkan, tidak suka gitu loh, pokoknya kecak lah, ngerti ya maksudnya kecak. Semakin kita kecak, terkadang kita tuh semakin dipakai nang kono itu. Dan saya termasuk dulu tidak suka menikah dengan wanita yang di desa yang sekarang justru saya menikah dengan wanita di desa itu. Gitu. Kenapa? Karena di tempat saya itu sumur. Sementara di desa yang saya menikah dengan wanita itu tidak ada sumur, kolam. Kolam itu penampungannya berasal dari kali. Kali ngerti dewe, airnya kan gado-gado, ya kan? Masuk setelah itu didet, mari didet, ngerti didet ya, dibiarkan. Baru terus itu dipindahlah ke jeding. Kadang ketika dipindah jeding, sak kuul-kuule melo. Ngerti kuul? Kreco kayak kuul. Nah itu waktu digodok pun, itu sih mambu kali, tuh, mambu ndut, mambu opo. Nah itu saya kecak itu, sering saya pokoknya menikah terserah, yang penting jangan dengan wanita di desa X gitu. Ternyata saya sekarang menikahnya dengan wanita yang di desa itu punya anak lagi gitu. Ngerti ya? Ngerti. Nah ini curhatnya Nabi Isa itu kalau doa seperti itu, dalam rangka merayu Allah. Ya Allah, aku sekarang tidak mampu menolak apa yang ku benci dan aku tidak mampu meraih kemanfaatan dari sesuatu yang ku harapkan.
Aku berharap ganteng, ternyata kemanfaatannya nggak ganteng. Ganteng malah jadi playboy, coro elek, ya gak jadi playboy. Karena orang ganteng itu sifatnya sementara. Tapi kalau orang elek itu awet, ya awet elek itu gitu loh. Makanya kalau kamu menikah, jangan terlalu mencari atau terobsesi dengan wanita cantik. Wanita cantik itu kemungkinan resikonya dua. Dia menjadi bahan tontonan orang lain. Resiko yang kedua yang pasti datang, kecantikan itu sementara. Mending golek wanita sing elek, awet deh. Ya awet elek itu. Wa asbaha al-amru biyadillah biyadi ghairi. Dan jadilah segala urusan itu ada di tangan kekuasaanmu ya Allah, bukan di tangan selainmu. Wa asbahtu murtahanan bi amali, dan aku sekarang menggadaikan diriku dengan amalku ya Allah. Maka setelah kugadaikan amalku kepadamu, tidak ada kebutuhan yang lebih aku butuhkan selain engkau. Dan tidak ada kemampuan melepaskan diri dari lainnya kecuali engkaulah yang melepaskan. Aku tidak butuh apa-apa kecuali engkau. Loh kan keren kau ini. Tumu merayu Gusti Allah. Itu seni berdoa itu begitu. Jadi kalau kamu berdoa itu langsung kepada intinya, itu kurang asik. Dan kadang-kadang gak begitu didengar oleh Allah. Tapi kalau doamu, coba kalau kita lihat doa-doa Rasulullah, kebanyakan isinya itu pujian. Setelah banyak baru doa. Gitu loh. Caranya itu begitu berdoa itu ya. Wala taj'al musibati fi dini, ya Allah, jangan jadikan musibah pada agamaku ini. Jadilah agamaku ini sesuatu yang positif, bukan jadi musibah. Wala taj'alid dunya akbar hammi, ini penting lagi. Ini doa tasawuf kelas tinggi. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu tujuan hidupku. Jangan jadikan dunia itu tujuan utama dalam hidupku, ya. Apa ini? Wala mablagha ilmi, jangan jadikan dunia itu pengetahuan akhirku. Pengetahuan akhirku adalah akhirat, ya Allah, jangan yang dunia. Wala tusallit alayya bidzambi man yarhamuni. Jangan gara-gara dosaku engkau menguasakan orang yang tidak menyayangiku. Jangan gara-gara aku berdosa ya Allah engkau memilihkan pemimpin yang kurang ajar. Ini kan keren kok doa ini. Ya. Menurutku keren, menurutku ya gak keren, gak ngerti karepe ya lho. Kokon maca neh ngono terus kokon ngerteni artine gak pahaman ya. Jadi doa itu rayulah dulu Gusti Allah baru kau minta. Makanya ya, kalau kiai-kiai itu doanya itu kadang sedikit. Termasuk doa orang kematian itu, Allahumma asih wa jal taqabbal bla 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 sampai kesel bersusah dilaruhi. Allahumma firnahu warhamhu wa'afihi kok dongane. Sing depan itu wes kembangan. Ya Allah, sesungguhnya engkau juga tahu loh ya Allah, aku sedang dalam keadaan kepepet. Seandainya aku tidak berdoa pun, engkau sudah tahu kebutuhanku ya Allah, dan apa yang terbaik bagiku. Tapi kalau aku tidak berdoa, memang aku sehebat itukah? Seperti aku tidak membutuhkanku, seperti aku tidak membutuhkanku ya Allah. Ya Allah, janganlah pernah engkau jauh dariku. Kan keren kok doa begitu tuh. Ya enggak? Sopo enggak GR, aku sing tunggu dhewe GR, ya toh. Buatlah Tuhan itu GR dengan doa kita. Pujilah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Aziz, ya Kabir, ya Muta'al. Tidak ada yang lebih tinggi dari Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan ini ya Allah kecuali Engkau. Seluruh persoalan ini akan mudah di hadapan. Karena Engkaulah pencipta persoalan itu, Engkaulah pula yang akan menjawab ya Allah. Wahai ya Allah, keadaanku sekarang sedang keadaan kepepet. Siapa lagi yang akan kumintai tolong selain ini? Bahasa siapa lagi itu sudah keren kan? Ya. Wah berarti kan 100% bergantung pada Allah. Itu akidahnya udah kelas tinggi begitu. Makanya kalau kamu berdoa, salah satunya ini boleh kau amalin. Pelajaran hari ini doa yang dari Siti Aisyah atau doanya Nabi Isa yang ditransfer ke Rasulullah itu kau hafalkan. Kau praktekkanlah itu di di tahlil-tahlil kalau kau misalkan ya. Kan siapa tahu di antara kalian walaupun
ketoknya nggak meyakinkan begini ya. Ada yang jadi imam tahlil, ada yang jadi pimpinan masyarakat. Nggak ada yang bisa menjaminnya nggak. Ya salah satu modalnya itu doa-doa. Ini banyak ya doa-doa begini doa. Oh apa? Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kayaknya pertemuan kita tinggal minggu depan ya. Tahun ini. Nah, itu pun kalau tahun depan saya masih dipakai. Kalau masih nggak dipakai ya sudah. Nanti minggu depan adalah pertemuan terakhir. Ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.